Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam channel ini, channel yang diberkati, Nazaret Bersabda. Dan saat ini kami akan membagikan kembali berkat lewat firman Tuhan. Ada beberapa bagian yang akan kita gumuli, dan saya memilih bagian melalui kitab Amsal. Amsal pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami haus akan kebenaran-Mu yang akan menuntun kami dalam hikmat, sehingga kami akan hidup benar di hadapan-Mu. Engkau berkati siapapun yang mendengar, siapapun yang memperhatikan lewat channel ini. Kiranya firman Tuhan menjangkau semua, sehingga mereka dapat diberkati. Kami memohon hikmat Tuhan, agar firman ini benar-benar menggarami kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Amin. Mari kita membaca bagian kitab Amsal ini pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Demikian, hai anakku, jika engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Demikian, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di zaman yang serba modern ini memiliki kendala yang amat berat bagi kita orang tua ketika kita akan mendidik anak-anak kita. Apalagi ketika kemajuan sudah merambah dengan kecanggihan alat-alat teknologi, termasuk media elektronik, media massa. Sehingga anak-anak kita memiliki kecenderungan untuk mereka lebih gemar menggunakan alat-alat teknologi di sepanjang waktu. Sehingga kadang-kadang di sepanjang hari ada sebagian besar jam-jam tertentu mereka sibuk dengan alat-alat ini. Mereka sibuk memainkan game, membaca YouTube, membuka, bermain medsos, bahkan juga dengan alat yang ada seperti headset, sehingga mereka sepertinya tersendiri dari dunia luar dan asik dengan dunianya. Nah, ketika itu ditemui, menjadi kesulitan bagi kita sebagai orang tua untuk menasehati, mengajarkan, bahkan juga kadangkala ketika kita mau memberi perintah kepada anak-anak kita, terhalang karena alat yang dipakai, karena dunia mereka yang asik dengan kecanggihan alat-alat ini. Sehingga bukan tidak mungkin mereka mulai mengakses hal-hal yang ada di YouTube, yang ada di alat-alat media seperti ini. Mereka mengaktualisasikannya dalam kehidupan nyata. Nah, dapat dibayangkan ada satu ketakutan, jangan sampai anak-anak kita yang sudah maju dalam kecanggihan teknologi ini mulai melupakan kaidah-kaidah yang benar. Mereka lebih cenderung tidak mau dinasihati, apalagi ketika keasikan menggunakan alat-alat ini, kemudian kita memberikan instruksi perintah, mereka seakan-akan terganggu. Sehingga
mereka tidak lagi banyak mendengar, banyak mengikuti, banyak memenuhi apa yang menjadi perintah kita sebagai orang tua. Sementara kita sebagai orang tua memiliki tanggung jawab besar bagi kehidupan anak-anak kita. Kita harus mempersiapkan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mencintai didikan dan nasihat, yang memiliki kecenderungan untuk mau mendengar firman Tuhan. Tetapi dengan alat-alat ini, sepertinya ada penghalang besar. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, para orang tua yang diberkati Tuhan, nasihat pengamsal ini menjadi juga cambuk bagi kita orang tua untuk tetap harus memperdengarkan firman Tuhan, melakukan nasihat dan perintah Tuhan bagi anak-anak kita. Walaupun kita memiliki kendala seperti yang disebutkan tadi, kita harus memiliki kiat-kiat khusus. Dan yang terutama adalah kita sendiri sebagai orang tua. Sudahkah kita memiliki hikmat? Sudahkah pengenalan akan firman Tuhan dalam kesungguhan? Sudahkah kita ini memiliki hal-hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan sebelum kita menerapkannya kepada anak-anak kita? Mungkin nasihat di sini juga menjadi nasihat kita sebagai orang tua. Sebelum kita menasihati anak-anak kita, kita juga harus benar-benar memiliki nasihat-nasihat yang benar. Kita harus mencari si penasihat agung, yaitu Allah. Saudara-saudaraku, seorang Salomo dikenal sebagai tokoh yang memiliki hikmat luar biasa. Dia adalah seorang raja yang menundukkan ketaatan dan kepatuhannya kepada Tuhan, sehingga ketika dia menjalankan pemerintahan, dia menerapkan hal-hal yang baik, menjauhkan hal-hal yang tidak baik, sehingga dia mendatangkan berkat, mendatangkan banyak orang untuk menimbah hikmat yang ada padanya. Hikmat dari Salomo ini lewat kitab Pengamsal menasihati kita, bukan saja anak-anak, tetapi kita juga sebagai orang tua, untuk tekun mencari Tuhan, mencari kebenaran, mencari sumber hikmat yang dari Allah. Karena hikmat dari Allah menuntun kita menjadi pribadi yang tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ketika kita mencari Allah, belajar firman, kita juga harus berdoa. Karena ada banyak orang yang cuma pandai membaca, tetapi tidak memiliki hikmat untuk menerapkannya. Nah, karena itu di samping kita rajin membaca, kita mengetahui dan menguasai Alkitab, kita juga harus berdoa supaya apa yang kita baca ini merubah, memperbaiki sikap kehidupan kita. Nah, inilah yang menjadi landasan kita ketika kita akan menasihati anak-anak. Apa yang menjadi kecanggihan, kemajuan itu memang perlu dan memang harus kita miliki. Anak-anak yang telah menguasai teknologi, kadangkala mereka berpikir mereka lebih pandai dari orang tua. Apalagi kalau orang tua yang tidak menguasai teknologi, sehingga mereka menganggap mereka lebih pintar. Tetapi mereka lupa bahwa kecanggihan, kemajuan teknologi adalah alat yang dipakai Tuhan untuk mencari siapa yang telah menciptakan dan menghasilkannya. Mereka lupa juga bahwa sumber segala sesuatunya itu adalah Tuhan, bukan alat kecanggihan. Nah, karena itu orang tua ditempatkan Tuhan untuk membuat mereka senantiasa mendengar
mengetahui setiap nasihat ajaran yang orang tua berikan yang akan menuntun kehidupan mereka untuk tidak lagi bergantung kepada alat-alat kecanggihan. Anak-anak boleh saja pandai secara teknologi, tetapi mereka harus berhikmat agar teknologi tidak akan mencelakakan kehidupan mereka. Dengan hikmat yang bersumber dari Allah, yaitu takut kepada Tuhan, mencari dalam kesungguhan apa yang akan Tuhan maksudkan dalam kehidupan kita, akan menuntun anak-anak untuk menjadi anak-anak yang tidak saja buta secara teknologi tetapi melek, tapi juga yang memiliki hikmat, yang menghargai bahwa semua ini adalah alat kesaksian Tuhan yang dipakai untuk membuat kehidupan kita menjadi semakin baik. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, kiranya ketika kita tidak pernah jemu untuk mencari hikmat, kita tidak pernah jemu untuk rindu mengetahui apa yang Tuhan maksudkan melalui firman, kita diberikan kekuatan sebagai orang tua untuk tetap menempatkan diri sebagai orang tua yang akan tidak pernah jemu menasihati anak-anak, menyiasati segala kecanggihan teknologi untuk dipakai hal-hal yang membangun, yang berguna, bukan untuk melupakan dan mengabaikan setiap nasihat dan perintah, ketetapan, hukum Allah melalui kehadiran orang tua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mensyukuri segala kemurahan-Mu yang kami alami dan kami nikmati di setiap detik. Biarlah di hari-hari hidup yang kami jalani, kami tetap memperhatikan hikmat yang daripada-Mu, agar kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami membawa kerinduan kami sebagai orang tua. Kami membawa harapan kami untuk kehidupan anak-anak, agar hikmat yang dari sorgawi senantiasa menjadi tujuan utama dalam kehidupan. Agar hidup ini dengan segala kecanggihan dan kemajuan teknologi semakin menempatkan kami untuk takut kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat kehidupan, sumber hikmat, kami berdoa. Amin. Demikian pelayanan channel yang diberkati ini. Harapan kami semoga kita semua semakin diberkati dan channel ini semakin membawa berkat bagi siapapun yang boleh mendengar dan boleh bersama dalam channel Nazaret Bersabda. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya lewat channel ini. Tuhan Yesus memberkati.